Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7402 sampai bab 7403. Mengikuti arahan Ye Chen, Song Ruyu mencoba merasakan cara energi alkohol bekerja dalam tubuhnya. Saat menyelaminya, dia tiba-tiba merasakan sensasi yang mirip dengan introspeksi. Seolah-olah kesadarannya telah terjun ke dalam tubuhnya. Mengamati, seperti seorang pengamat, energi yang bebas berkeliaran dan menyusup. Sebelumnya, introspeksi dirinya baru saja dimulai, belum mampu mencapai tingkat yang dalam. Tetapi dengan bantuan alkohol sebagai pemandu dan energi spiritual yang mengikutinya, dia benar-benar memasuki keadaan introspeksi mendalam, yang terasa sangat ajaib. Merasa efek alkoholnya mulai berkurang, dia tak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Chen, dan sebelum dia bisa bicara, dia menuangkan segelas minuman keras lagi untuknya. Song Ruyu merasakan tubuhnya bagaikan sebuah mesin, dengan baijiu bermutu tinggi sebagai bahan bakar yang menggerakkan mesin itu. Melihat bahan bakarnya hampir habis, dia pun segera mengambil gelas dan meneguknya dalam sekali teguk. Hal ini membuat Tawana yang menonton dari samping tercengang. Dia secara naluriah mencondongkan tubuhnya untuk melihat botol itu dan berseru, "Minuman keras berkadar 53, diminum seperti air, Nona Song, toleransi Anda luar biasa." Ye Chen terkekeh, Nona Song mengejar perasaan mabuk. Tawana merasa sedikit cemburu mendengar ini. Kalian berdua berbagi kamar, dan dia di sini terus-menerus minum baijiu sampai mabuk. Begitu aku pergi, bukankah akan seperti kayu bakar kering yang bertemu api yang membara di antara kalian berdua? Saat memikirkan hal itu, dia tidak dapat menahan diri untuk mengambil gelas kosong dan berkata, "Tuan Ye, tolong tuangkan saya segelas juga. Saya juga menginginkan rasa mabuk itu." Ye Chen berkata, "Kamu ada pertunjukan besok, bagaimana kamu bisa minum terlalu banyak?" Tawana menjawab dengan acuh tak acuh, "Pertunjukannya baru akan dimulai pukul 7 malam. Minum sedikit sekarang tidak masalah. Jika aku mabuk, aku bisa tidur nyenyak. Aku belum beristirahat dengan baik beberapa hari ini. Sebenarnya, paling buruk aku akan mabuk dan tinggal di sini juga. Kalau kalian berdua ada rencana, sekalian saja kalian sertakan aku." Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Karena Tawana telah meminta minum, dia menuangkannya ke gelas dan menyerahkannya. Tawana, yang mencium aroma minuman keras yang kuat, awalnya ragu-ragu. Tetapi setelah beberapa saat, dia menguatkan diri, menggertakkan giginya, dan menenggak minuman itu. Karena belum pernah minum baijiu sebelumnya, dia jelas meremehkan intensitas minuman keras beralkohol tinggi itu. Setelah satu gelas, perut dan kerongkongannya terasa seperti terbakar, menyakitkan. Dia memaksakan diri menahan rasa terbakar itu, tetapi sebelum rasa sakitnya bisa mereda, kepalanya terasa berat seolah terisi timah, matanya kabur, dan tubuhnya terasa ringan dan melayang. Sambil memegang keningnya, menelan ludah, dia bergumam kagum, "Minuman keras ini mengerikan, seperti bensin, ya ampun, aku sudah merasa ingin tertidur." Saat dia berbicara, dia mendongak, matanya menerawang, menatap Ye Chen, memohon dengan nada memohon, "Tuan Ye, jika Anda dan Nona Song ingin melakukan sesuatu, tolong libatkan saya. Saya tidak keberatan bertiga, itu semua pilihan saya." Dengan itu, kepalanya miring, dan dia terjatuh ke sofa, pingsan. Melihat dia tidak berpura-pura tidur, Ye Chen meninggalkannya di sana tanpa perhatian lebih lanjut, tetapi Song Ruyu membuka matanya, bertanya dengan bingung, "Tuan Ye, apa maksud Nona Tawana dengan meminta kita untuk mengikut sertakannya? Apakah dia ingin berkultivasi juga?" Ye Chen melambaikan tangannya. "Dia berkultivasi? Omong kosong." Song Ruyu bertanya dengan bingung, "Lalu apa maksudnya?" "Aku tidak mengerti." "Kamu tidak perlu mengerti." Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan canggung, lalu bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Song Ruyu tidak peka terhadap masalah antara pria dan wanita, dan kata-kata Tawana yang berani membuatnya semakin bingung. Melihat Ye Chen tidak mau menjelaskan, dia tidak mendesak lebih jauh.
Sebaliknya, dia merenung dengan serius dan berkata, "Tuan Ye, tadi, seperti yang Anda instruksikan, saya tidak menolak efek alkohol, dan itu benar-benar membawa saya ke dalam keadaan introspeksi yang lebih dalam. Sekarang, persepsi saya terasa lebih tajam dari sebelumnya." Ye Chen bertanya, "Sudahkah kau menemukan lautan kesadaranmu?" "Belum." Song Ruyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Pahlawan pernah meminta Gubernur Agung menyampaikan pesan, mendesakku untuk mencari cara membuka lautan kesadaranku, tetapi aku belum pernah menemukan metode untuk mengaksesnya. Setiap orang mempunyai lautan kesadarannya masing-masing, bagaikan lautan luas di dalam kesadaran ilahiyah, hanya dengan membukanya seseorang dapat membuka potensi dirinya yang tak terbatas. Ada orang yang memperoleh pencerahan terlebih dahulu, baru kemudian membuka lautan kesadarannya. Sedangkan beberapa orang jenius, seperti Nanaiko, membuka lautan kesadarannya terlebih dahulu, baru kemudian memperoleh pencerahan dari sana. Namun, tercapainya pencerahan tidak menjamin kesempatan untuk membuka lautan kesadaran. Setiap langkah setelah pencerahan bagaikan ambang pintu, menyaring mayoritas, dan hanya menyisakan sedikit yang terpilih. Kebanyakan orang yang mencapai pencerahan berlama-lama di pintu masuknya seumur hidup, tidak mampu membuka lautan kesadaran mereka. Dan kebanyakan orang yang dapat membuka lautan kesadaran mereka tidak tahu cara membuka istana Niwan. Ye Chen masih belum tahu bagaimana cara membuka istana Niwan, namun dia yakin bahwa dengan melakukannya, dia akan memasuki alam baru, dengan kultivasi dan kekuatan yang sangat meningkat. Sambil mendesah, dia berkata kepada Song Ruyu, "Lautan kesadaranmu ada di dalam otakmu, jadi untuk menemukannya, kau harus mencari terobosan dalam introspeksi. Dan semakin dalam introspeksimu, semakin efektif untuk kultivasi, kau harus berusaha lebih keras." Setelah itu, Ye Chen menuangkan segelas minuman keras lagi untuknya, sambil berkata, "Jika satu jalan berhasil, cobalah lebih sering, biarkan kekuatan alkohol membimbing kesadaranmu lebih dalam. Terkadang kultivasi tidak berjalan mulus, tetapi jalan pintas itu semuanya tersembunyi secara acak seperti permainan petak umpet, yang mengharuskanmu untuk menemukannya. Terkadang mengandalkan kebetulan yang beruntung. Menurutku, racun aneh di tubuhmu kemungkinan besar membutuhkan kebetulan seperti itu untuk dihilangkan." Kemudian, Ye Chen meyakinkannya, "Tapi tenang saja, entah itu kamu atau Yun Ruge, aku akan melakukan apa saja untuk membantu kalian berdua." Song Ruyu menghela napas. Dulu, kultivasi hanya tentang meraba-raba sendiri. Meskipun terkadang Tuan Pahlawan memberikan beberapa pil atau pecahan teknik, dia tidak pernah mengajari secara pribadi, atau membimbing dengan sabar seperti Anda. "Tuan Ye, apakah racun aneh di tubuh saya dapat dihilangkan? Saya tidak lagi memikirkannya. Saya hanya berharap suatu hari Anda dapat membasmi tumor beracun yang merupakan masyarakat Poking, menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah dari penderitaan." Ye Chen bertanya, "Jika suatu hari perkumpulan Poking hancur, apa yang akan terjadi dengan keluarga Song?" Itu, Song Ruyu ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak tahu. Keluarga Song, meskipun diperbudak dan didorong oleh masyarakat Poking selama bertahun-tahun, sejujurnya, telah melakukan banyak kesalahan dan hal-hal buruk. Jika masyarakat Poking hilang, aku harap keluarga Song dapat berjalan di jalan yang benar dan menjalani kehidupan yang biasa." Ye Chen mengangguk, berkata dengan sungguh-sungguh, "Jadi kau harus hidup untuk melihat masyarakat Poking hancur, lalu kembali untuk memimpin keluarga Song ke jalan yang benar. Dan kau harus selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsipmu. Jangan pernah menyesatkan seluruh keluarga Song seperti yang dilakukan Wu Feiyan dengan keluarga Wu." Tergerak, Song Ruyu mengangguk, berkata, "Jika aku benar-benar hidup untuk melihat hari itu, aku akan dengan sungguh-sungguh mengikuti ajaranmu, Tuan Ye, dan memimpin keluarga Song untuk berbuat baik. Jika aku sampai menyimpang, aku bersedia mati oleh pedangmu." Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Mari, biarkan aku membantumu menemukan lautan kesadaranmu." Bersambung.